Selamat datang di video ini. Saat ini, puluhan ribu satelit dan pesawat ruang angkasa mengorbit bumi pada ketinggian sekitar 400 km di ruang angkasa yang luas. Di balik semua itu, sebuah kekuatan ambisius secara diam-diam namun kuat membentuk masa depan yang mungkin tidak disadari banyak orang tetapi tidak dapat diabaikan, yaitu Tiongkok. Dengan visi jauh ke depan dan tekad besar, Tiongkok membangun jaringan satelit dan menjalankan misi luar angkasa yang luar biasa, melampaui pemahaman manusia. Tiongkok tidak hanya ikut berperan dalam stasiun luar angkasa internasional, tetapi juga memiliki konstelasi satelit mega untuk misi kompleks, seperti mengumpulkan sampel dari sisi gelap bulan. Langkah ini menunjukkan kemampuan teknologi yang luar biasa dan memberikan Tiongkok keunggulan strategis yang signifikan di panggung internasional. Ini menegaskan bahwa Tiongkok terus mencapai hal-hal yang tampaknya mustahil. Dalam video hari ini, kita akan mengeksplorasi eksperimen ruang angkasa baru Tiongkok yang berani dan ambisius. Perlombaan ruang angkasa bukan hanya soal persaingan dan teknologi, tetapi juga soal tekad untuk menjadi negara terkemuka di bidang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiongkok telah lama menegaskan dirinya sebagai kekuatan global yang sedang naik daun, dan pencapaiannya baru-baru ini di bidang eksplorasi luar angkasa hanya semakin memperkuat posisinya. Baru-baru ini, Tiongkok berhasil meluncurkan gelombang pertama yang terdiri dari 18 satelit, menandai awal dari tujuan ambisiusnya untuk menantang jaringan komunikasi dari perusahaan antariksa terkemuka AS. Ini adalah langkah strategis dalam proyek luar angkasa Tiongkok yang ambisius untuk merevolusi sistem konektivitas internet global. Pada tahap pertama proyek ini, Tiongkok menargetkan peluncuran 648 satelit pada tahun 2025 untuk menyediakan jangkauan internet regional. Pada tahun 2027, sistem ini akan diperluas dengan 648 satelit tambahan untuk menawarkan cakupan internet global. Pada tahun 2030, Tiongkok berencana mengoperasikan total 15.000 satelit untuk menyediakan layanan internet yang terintegrasi, terutama bagi perangkat seluler, menciptakan titik balik dalam konektivitas internet. Proyek luar angkasa ini merupakan bagian dari strategi besar Tiongkok, yang mencakup 3 konstelasi satelit utama. Selain konstelasi yang sedang dibangun, Tiongkok mengembangkan konstelasi Gwei untuk meluncurkan 13.000 satelit dan konstelasi Hong 3 dengan ambisi meluncurkan 10.000 satelit dalam dekade mendatang. Langkah ini menunjukkan kemajuan teknologi Tiongkok dan mencerminkan visi strategisnya untuk memimpin industri satelit di orbit rendah bumi, LEO, pada tahun 2030. Dengan perkembangan pesatnya, Tiongkok semakin menegaskan posisinya dalam perlombaan teknologi satelit global. Inisiatif ini menjanjikan masa depan yang cerah bagi sektor teknologi luar angkasa dan membuka peluang untuk era baru konektivitas internet, di mana Tiongkok berperan sentral dalam membentuk masa depan digital dunia. Sebagai bagian dari strategi pembangunan global yang berkelanjutan, Tiongkok telah mengidentifikasi internet satelit sebagai komponen penting dalam pembangunan nasional. Sejak konsepnya diperkenalkan pada tahun 2020 oleh Komisi Pembangunan dan Reformasi, internet satelit juga masuk dalam rencana 5 tahun ke-14 Tiongkok, 2021 sampai 2025, yang menekankan pengembangan orbit satelit secara terpadu, termasuk orbit geostasioner, GEO, orbit bumi menengah, MEO, dan orbit bumi rendah, LEO. Pendekatan multi-orbit ini mengoptimalkan sistem satelit dan memberi Tiongkok peluang strategis di sektor luar angkasa komersial global yang berkembang pesat. Prestasi Tiongkok di sektor luar angkasa tidak terbatas pada internet satelit. Pada tahun 2024, misi luar angkasa Tiongkok, khususnya misi ke bulan, membuat terobosan besar. Pada Juni 2024, pesawat luar angkasa Chang'e 6 berhasil mendarat di kawah Apollo di kutub selatan bulan dan membawa kembali sampel berharga ke bumi. Keberhasilan ini dipuji sebagai terobosan besar dalam penelitian luar angkasa. Pada awal 2020, sampel dari misi Chang'e 5 yang dikumpulkan dari wilayah bulan yang belum dijelajahi, mengonfirmasi keberadaan molekul air, yang membuka kemungkinan keberlanjutan dalam proyek bulan jangka panjang,
termasuk rencana Tiongkok membangun stasiun penelitian bulan internasional pada tahun 2036. Ambisi luar angkasa Tiongkok juga terlihat dalam misi Chang'e 7 yang dijadwalkan pada tahun 2026. Misi ini akan melakukan survei geologi dan pemetaan keberadaan air di bulan, memperdalam pemahaman tentang medan dan sumber daya luar angkasa. Sorotan utama dari misi ini adalah kolaborasi internasional dengan Rusia, Mesir, Thailand, Swiss, dan Asosiasi Observasi Internasional yang akan berkontribusi pada pengembangan instrumen ilmiah sehingga meningkatkan efektivitas misi. Melalui kerjasama internasional ini, Tiongkok sedang meletakkan dasar bagi eksplorasi luar angkasa yang lebih luas dan kolaboratif. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Proyek stasiun penelitian bulan yang diinisiasi oleh Tiongkok telah mendapat dukungan dari 12 negara, termasuk Belarus, Kazakhstan, Nicaragua, Pakistan, Rusia, Serbia, Afrika Selatan, Thailand, dan Venezuela. Namun, kerangka kerjasama ini masih belum jelas karena tidak ada prinsip rinci yang mengatur bagaimana negara-negara tersebut akan berkoordinasi dan berkontribusi. Hal ini berbeda dengan kesepakatan Artemis yang dipimpin oleh NASA, yang saat ini memiliki 43 negara anggota dan menawarkan pendekatan kerjasama internasional yang lebih terstruktur dan jelas dalam eksplorasi ruang angkasa. Program luar angkasa AS juga menghadapi tantangan. Misalnya, NASA baru-baru ini membatalkan misi Viper ke bulan, yang bertujuan mencari es dan sumber daya lainnya, akibat keterlambatan pengembangan dan kenaikan biaya. Selain itu, pembatalan misi OSAM-1, yang berfokus pada pemeliharaan, perakitan ruang angkasa, dan manufaktur, semakin menyoroti kesulitan yang dihadapi program luar angkasa AS. Dalam konteks ini, Tiongkok, dengan kemajuan pesat program luar angkasanya, kini muncul sebagai pesaing tangguh AS dalam perlombaan antariksa. Tiongkok tidak hanya berfokus pada eksplorasi bulan, tetapi juga memiliki visi untuk membangun ekosistem eksplorasi ruang angkasa yang komprehensif dan berkelanjutan. Tiongkok juga membangun hubungan internasional untuk mempromosikan kerjasama multilateral, meskipun kerangka manajemen untuk kerjasama dalam ILRS, International Lunar Research Station, masih perlu ditingkatkan. Perbandingan antara pengembangan sektor luar angkasa Amerika Serikat dan Tiongkok semakin menyoroti kontras yang mencolok dalam kemampuan dan strategi kedua negara adidaya ini. Sementara AS terus menghadapi tantangan teknis dan finansial yang signifikan, Tiongkok tanpa henti memajukan program luar angkasanya dengan fokus kuat pada bidang mutakhir seperti perakitan layanan orbit dan pembuatan OSAM. Sejak tahun 2018, Tiongkok terus mengembangkan kemampuan OSAM melalui simulasi komputer dan telah mengidentifikasi OSAM sebagai salah satu teknologi strategis terbaik di bidangnya. Strategi nasionalnya ditetapkan sebagai prioritas oleh Kementerian Sains dan Teknologi. Integrasi kecerdasan buatan, AI, dalam teknologi luar angkasa merupakan elemen kunci dalam strategi Tiongkok. Pada tahun 2022, analis Tiongkok menerbitkan sebuah penelitian yang mengungkapkan bahwa kombinasi AI dan satelit observasi bumi komersial seperti satelit Gaofen telah menghasilkan terobosan signifikan. Khususnya AI yang telah meningkatkan efisiensi pengenalan target hingga 95% untuk objek bergerak seukuran mobil. Hal ini menunjukkan bahwa Tiongkok sedang bergerak menuju era baru dalam memanfaatkan data satelit dan AI untuk keperluan militer dan ekonomi. Dalam waktu dekat, dengan rencana peluncuran 138 satelit Gaofen 1 pada tahun 2025, Tiongkok tidak hanya akan memperkuat kemampuan pengawasan globalnya, tetapi juga menegaskan kepemimpinannya dalam perlombaan luar angkasa. Koordinasi yang mulus antara teknologi AI dan kemampuan luar angkasa telah menempatkan Tiongkok sebagai pesaing tangguh di sektor luar angkasa, terutama jika dibandingkan dengan tantangan yang saat ini dihadapi oleh Amerika Serikat. Pada Juli 2024, Tiongkok menetapkan tujuan ambisius untuk meningkatkan kemampuan penginderaan jarak jauh secara signifikan, menunjukkan upaya tanpa henti di bidang teknologi dan luar angkasa.
Sebuah studi yang dipimpin oleh Hong Ka-kuan di Akademi Angkatan Laut Tiongkok mengungkapkan terobosan luar biasa dalam penerapan kecerdasan buatan, KI. Khususnya dalam mengembangkan algoritma yang mampu mengenali kapal perang dari citra satelit. Pencapaian ini tidak hanya merupakan kemajuan teknologi, tetapi juga memiliki kepentingan strategis terutama dalam konteks potensi konflik di kawasan Asia Pasifik, di mana ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat terus meningkat. Perkembangan Tiongkok yang mantap dalam memperluas kemampuan ruang angkasanya telah menghasilkan konsekuensi strategis yang luas, tidak hanya bagi Amerika Serikat tetapi juga bagi sekutunya. Aset luar angkasa sipil, militer, dan komersial memungkinkan Tiongkok membangun program luar angkasa komprehensif yang memberikan keuntungan signifikan di kawasan Asia Pasifik, sebuah kawasan di mana Amerika Serikat telah lama berusaha mempertahankan kepemimpinannya dalam tatanan internasional. Kemajuan Tiongkok di bidang luar angkasa tidak hanya menunjukkan keunggulan teknologi, tetapi juga berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan global. Seiring dengan ekspansi kemampuan dan pengaruh ruang angkasanya, Tiongkok memposisikan diri sebagai pemain kunci dalam membentuk masa depan tatanan internasional. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya dapat mengimbangi kemajuan pesat Tiongkok ataukah mereka akan tertinggal di tahun-tahun mendatang. Terlepas dari bagaimana masa depan terbentang, sudah jelas bahwa Tiongkok unggul dalam perlombaan ini berkat kemajuan luar biasa dalam teknologi luar angkasa dan keunggulan strategisnya. Peningkatan kemampuan sensor dan sistem satelit Tiongkok yang canggih tidak hanya meningkatkan kemampuan pertahanan dan ofensifnya, tetapi juga memungkinkan Tiongkok untuk mendominasi sektor komersial dan militer global. Hal ini mengintensifkan perlombaan ruang angkasa sekaligus memperkuat posisi Tiongkok sebagai negara paling maju dalam teknologi luar angkasa dan sebagai salah satu negara adidaya masa depan. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.